Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isminur Hasanah, saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit materi, yaitu tentang sejarah ilmu fikih. Nah, sebelum masuk materi tentang sejarah ilmu fikih, apa sih ilmu fikih itu sendiri? Ilmu fikih itu berasal dari bahasa Arab, yaitu fiqh. Dalam pengertian umum yaitu pemahaman. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum, yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia terhadap Tuhannya. Ilmu fikih juga membahas tentang tata cara beribadah dan bermuamalah sesuai yang tersurat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Islam terdapat 4 mazhab dari Sunni yang mempelajari tentang ilmu fikih. Seseorang yang sudah menguasai ilmu fikih disebut faqih. Nah, masuk pada materi sejarah ilmu fikih. Yang pertama, periode Rasulullah. Ilmu fikih muncul dan berkembang di masa Nabi Muhammad SAW. Karena Nabilah yang memiliki wewenang atas dasar wahyu untuk mensyariatkan hukum dan berakhir dengan wafatnya Nabi. Pada masa ini, permasalahan ini diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam saat itu adalah wahyu dari Allah SAW dan perilaku Nabi. Namun, pada masa ini meninggalkan kesan dan pengaruh yang signifikan bagi kemajuan hukum Islam. Masa ini juga memberikan dasar universal untuk menetapkan hukum untuk masalah peristiwa yang tidak ada nasnya. Masa Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Mekah dan Madinah. Periode Mekah adalah Nabi menanamkan tauhid dalam jiwa orang-orang Arab, melarang mereka mengabdi kepada berhala, dan melindungi mereka dari berbagai gangguan bangsanya. Kemudian periode Madinah adalah selama periode ini Rasulullah menetap di Madinah selama 10 tahun hingga beliau wafat. Saat ini komunitas Islam tumbuh dengan cepat dan jumlah orang yang menganutnya terus meningkat. Hukum perkawinan, talak, wasiat, jual beli, sewa, hutang piutang, dan semua transaksi saat itu disyariatkan. Selain itu, yang berkaitan dengan menjaga keamanan masyarakat. Yang kedua, periode sahabat. Periode ini dimulai ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dan berakhir ketika Muawiyah bin Abu Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Selama masa sahabat, kaum mukminin memiliki referensi hukum syariat yang sempurna, yang terdiri dari Al-Quran dan hadis Rasul, yang kemudian diperkaya dengan ijma dan qiyas, serta adat istiadat dan peraturan hukum dari berbagai daerah yang menganut Islam. Kemudian dapat dikatakan bahwa dalil-dalil tasri Islam telah terselesaikan selama pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kemudian adalah periode Tadwin. Setelah runtuhnya Daulah Umayyah, pemerintahan Islam digantikan oleh Daulah Abbasiyah yang dimulai dari pertengahan abad 2 hingga pertengahan abad ke-4. Masa ini disebut juga masa Mujahidin dan masa pembukuan fikih, karena pada masa ini terjadi pembukuan dan penyempurnaan fikih. Pada masa ini muncul upaya-upaya dalam pembukuan as-sunnah, fatwa sahabat, dan tabi'in. Yang terakhir adalah periode taklid. Yang dimaksud periode taklid adalah masa ini ketika semangat para ulama
dalam melakukan ijtihad mulai melemah, dan mereka kembali pada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistinbatan hukum dari nas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sikap ini disebabkan oleh keterbelakangan akal pikir akibat hilangnya kebebasan berpikir, hilangnya kepercayaan diri para ulama untuk berijtihad secara mandiri, banyaknya kitab fikih yang bermunculan, hilangnya kecerdasan individu, dan merajalelanya gaya hidup materialis. Pada masa ini, kitab-kitab para ulama mazhab yang dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu matan, syarh, dan haisiyah. Matan adalah kumpulan masalah-masalah pokok yang disusun dalam bahasa yang sederhana dan mudah. Kemudian syarh merupakan komentar dari kitab matan. Adapun haisiyah adalah komentar dari syarh. Bagian terakhir adalah perbedaan fikih dan usul fikih. Fikih adalah fikih ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti sholat, zakat, haji, membayar nazar, atau membayar kafarat bagi orang yang melanggar. Kedua, fikih muamalah, yang mengatur cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Seluruh bidang fikih termasuk masalah ubudiyah seperti ketentuan-ketentuan jual beli, sewa menyewa, perkawinan, jinayah, dan lain-lain adalah subjek penelitiannya. Kemudian usul fikih, yaitu memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang diperoleh bagian dunia dan akhirat. Selain itu, usul fikih mencakup pokok bahasan tentang sumber-sumber hukum syara', baik yang diakui sebagai hujjah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maupun yang dianggap sebagai dalil syara', seperti istisan, masalah mursalah, dan istihab. Antara lain, usul fikih melihat lafaz Al-Quran dan As-Sunnah baik dalam bentuk amar, nahi, khas, mutlak, dan muqayyad. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.